ke Caimin waktu itu, teman-teman. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah presiden. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan tujuan. Ini yang disampaikan oleh Pak Abu Bakar Ba'asyir, teman-teman, yang mana dalam isi apa yang dia katakan, intinya dia mendukung Pak Anies dan juga Caimin waktu itu. Ini kira-kira kode apa ya? Kita tahu lah, teman-teman, belakangan ini anak-anak Kabah ini cukup sensi ya sama Pak Jokowi. Tapi orang ini, tokoh ini cukup berbeda. Ketika yang lainnya sensi, hujat Pak Jokowi sana sini, orang ini justru mendatangi rumahnya Pak Jokowi. Kira-kira ada apa ini sebetulnya? Ada apa? Apakah ini ada kaitannya dengan posisinya Pak Anies? Maksudnya posisinya Pak Anies yang saat ini lagi nganggur. Relevan terus. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang, Anies kan datang, orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, disuruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya, datang lah dia. Prabowo harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan najis, sangat najis bagi Pak Prabowo. Mana maulah Pak Prabowo mengangkat orang seperti itu menjadi menterinya. Orang tidak kompeten kok. Pak Anies kan tidak kompeten. Buktinya menjadi menteri pendidikan kemarin dipecat oleh Pak Jokowi. Sorry ya. Najis banget kalau Pak Anies menjadi menteri. Mau muntah lihat mukanya. Kami rakyat Indonesia tidak senang dengan Pak Anies. Janganlah mendorong-dorong Pak Anies untuk menjadi menteri. Sorry, rakyat Indonesia tak bakal mendukung. Karena kami rakyat Indonesia sudah tahu kebusukan Pak Anies Baswedan. Dia tuh menjilat ke sana ke sini. Biar apa? Biar mendapatkan jabatan. Dia tuh orangnya tidak tahu diri, tidak tahu malu. Dia tuh siapa tanpa Pak Prabowo gitu. Dia menjadi gubernur DKI Jakarta itu atas kerja keras dari Pak Prabowo. Dia menghina-hina Pak Prabowo, merendahkan Pak Prabowo. Apakah pantas? Tidak pantas. Saya berdoa ya kan, semoga ada pemimpin di negara ini kelak dari agama Kristen, itu aja sih. Karena orang-orang yang memiliki pendirian tetap tuh banyak gitu. Oh, ini menarik, teman-teman. Jadi ketika tadi saya bilang kan, apakah ini ada kaitannya dengan posisinya Pak Anies yang mana saat ini tuh lagi nganggur kan Pak Anies? Soalnya para anak-anaknya itu lagi kayaknya getol banget untuk mencarikan pekerjaan untuk abahnya. Seperti yang tadi kita sudah lihat. Itu masih satu contohnya. Ada lagi bukti bahwa Pak Anies itu nggak cuma dicarikan kerjaan, bahkan sampai namanya itu disodor-sodorin ke orang-orang supaya dapat kerjaan. Refli Harun sebut Anies Baswedan ditawari 3 kali masuk kabinet Presiden Prabowo. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Bukan ditawari ya teman-teman ya, ditawarkan ya. Beda loh antara ditawari dengan ditawarkan. Kalau ditawari kita yang kayak misalkan, oh kamu mau nggak saya rangkul, ibaratnya seperti itu. Kalau ditawarkan itu beda cerita. Aku nih yang ibarat kata kayak ya aku Pak Prabowo misalkan terus ada orang yang tiba-tiba datang terus Pak ini dong, ajak ini dong, kayak gitu loh. Jadi beda, tolong jangan disamakan. Ngeri. Wallahu alam tapi karena saya kan WA-WA sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Oke. Jadi 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya. Tapi Aniesnya yang nggak mau.
Oh,